Oke. Hai guys, selamat pagi. Saya Putu Sugadana, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hari ini saya akan menyampaikan satu pemikiran lembaga negara menurut Hans Kelsen. Beliau adalah seorang pakar hukum yang terkenal dengan teori hukum murni. Hal ini saya lakukan untuk pemenuhan tugas dari Bapak Tommy, dosen Fakultas Hukum Tata Negara. Lembaga negara menurut Hans Kelsen, dalam bukunya yang terkenal General Theory of Law and State, Hans Kelsen menyatakan whoever fulfill a function determined by the legal order is an organ. Artinya, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Di sini juga bisa mengandung makna organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma. Contohnya, menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Atau demikian pula seorang hakim yang menjalankan fungsinya memberikan hukuman pidana ke lembaga permasyarakatan kepada penjahat, itu juga merupakan suatu organ. Artinya, pejabat publik atau jabatan publik itu adalah suatu organ atau lembaga negara. Hari ini saya akan bertemu dengan seorang pegawai di salah satu perusahaan negara. Saya akan berkolaborasi untuk melihat atau menyimak dari pandangan Hans Kelsen ini secara luas. Ikuti saya terus sampai saya nanti bertemu dengan Mas Arendra Haryo. Oke guys, ikuti saya terus. Ciao. Hai guys, saya akan berangkat menuju tempat di mana Mas Arendra Haryo bekerja. Nanti kita akan berkolaborasi bersama tentang pemikiran lembaga negara menurut Hans Kelsen. Ikuti saya terus. Ciao, selamat pagi. Nah guys, kembali lagi nih, sekarang saya sudah sampai di kantornya Mas Arendra Haryo. Saya akan berjumpa Mas Endra dan saya akan berkolaborasi dengan Mas Endra, akan menanyakan apa sih pendapatnya Mas Endra tentang lembaga negara tersebut sesuai dengan teorinya Hans Kelsen. Selamat sore Mas Endra, gimana kabar hari ini? Sehat ya? Sehat. Wah, terima kasih Mas Endra sudah bisa memenuhi undangan saya, bisa kita diskusi sebentar. Mas Endra, saya boleh tanya nih, ada satu teori dari pakar hukum, teori ekonomi namanya Hans Kelsen. Dia seorang pakar hukum dengan teori hukum murni gitu ya. Nah, dia punya satu pendapat bahwa individu pun dalam suatu sebagai warga negara gitu ya, dia bisa menjadi lembaga negara. Nah, pertanyaan saya nih mungkin mendasar sekali Mas Endra. Apa yang Mas Endra mengetahui tentang lembaga negara? Baik. Jadi kurang lebih, jadi lembaga pemerintahan atau civilized organization, di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Jadi lembaga negara terbagi dalam beberapa macam juga dan mempunyai tugas masing-masing
dan antara lain ya yang tujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif, termasuk keamanan, keharmonisan dan antar hubungan negara-negara tetangga dan termasuk negara dengan warga negaranya. Banyak juga tahu nih Mas Renda tentang lembaga negara. Mungkin Mas Renda juga, saya ingin tahu sejauh mana sih Mas Renda tahu lembaga negara yang ada di Indonesia ini? Ya, baik. Misalnya kalau kita bicara lembaga eksekutif, di antara lain presiden dan wakil presiden yang dibantu para menteri di kabinetnya. Lalu ada juga lembaga legislatif diwakili oleh MPR dan DPR. Dan terakhir lembaga yudisial. Nah, di dalamnya ada MA dan lembaga kehakiman. Masih Mas Renda. Nah, ini Mas Renda kan nih di pegawai di perusahaan negara nih. Apakah bekerja di perusahaan negara tersebut menjadi bagian dari lembaga negara menurut Mas Renda gimana? Menurut saya benar sekali. Ini masih jadi bagian dari lembaga negara. Karena dalam wadah BUMN sendiri itu artinya juga menjalankan tugas negara untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang ada melalui kebijakan yang ada di perusahaan. Dan hal tersebut sudah disampaikan juga dari Kementerian BUMN itu sebagai bagian dari lembaga negara. Selain itu, saya juga merasa jadi bagian dari perusahaan yang menjalankan fungsi negara karena ada pelayanan juga untuk masyarakat yang menjadi bagian negara ini. Masih Mas Renda. Nah, kalau memang Mas Renda sudah merasa menjadi bagian daripada lembaga negara dan tentunya Mas Renda sebagai pegawai di perusahaan negara tersebut kan menerima benefit nih. Bagaimana pendapat Mas Renda jika ada pegawai dalam perusahaan yang bekerja di perusahaan negara itu tidak produktif? Wah, betul. Tentu untuk pegawai dengan kemampuan kerja yang tidak produktif seperti itu saya kurang setuju, karena bagaimanapun seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa sebagai pegawai BUMN juga adalah lembaga negara. Jadi fungsi-fungsi negara itu sendiri seharusnya harus tergambarkan. Itu tergambarkan di pelayanan yang harusnya sesuai dengan SOP yang ada. Kita bekerja tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi yang maksimal untuk perusahaan, itu adalah kesalahan yang besar, saya rasa. Wah, terima kasih Mas Renda. Hai guys, saya sudah berkolaborasi dengan Mas Renda Aryo. Jadi Mas Renda Aryo memiliki pemahaman bahwa sebagai pegawai di perusahaan negara pun itu merupakan bagian daripada lembaga negara, karena bagaimanapun juga seorang pegawai di perusahaan negara menjalankan fungsi-fungsi jabatannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih guys sudah mengikuti video saya, semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi bahwa hukum di dalam tata negara tersebut, kita selaku individu yang baik di dalam warga negara menjalankan fungsi-fungsi negara karena kita bertanggung jawab sebagai lembaga negara. Terima kasih. Halo, ciao.